selalu merasa menjadi korban atau yang paling menderita dalam tiap kejadian. Itulah victim mentality. Tenggelam dalam negativitas lebih mudah daripada mencoba untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahkan mereka memaksakan pola pikir ini kepada orang lain. Bagaimana bila ini terjadi pada kita atau orang terdekat kita? Memang victim mentality ini sebetulnya butuh dibantu. Nah, untuk victim mentality bisa nggak dok jadi berlanjut ke arah yang lebih serius, misalnya depresi gitu? Oh ya, pasti bisa. Karena gini, salah satu ciri pada victim mentality itu kan ada ketidakberdayaan tadi kan ya Mbak Erni ya. Nah, ketidakberdayaan yang dibiarkan tanpa ada intervensi atau ada bantuan akan memunculkan rasa keputusasaan. Which is keputusasaan itu udah merupakan salah satu ciri-ciri gangguan depresi kan, gitu. Kalau udah ada rasa putus asa, pasti kita lack of motivation, ya kan? Kita udah jadi lack of energy, itu udah pasti. Biasanya ke kantor pakai bedak 2 kilo ya, bulu mata 14 lapis, lipstick 2 on ya. Blush on sampai berjam gitu ya, ngabisin 1 kotak blush on gitu. Ini kok bangun tidur mau pakai bedak aja nggak mau gitu. Ini kok bangun tidur rasanya kayak semangat aja enggak, mager aja. Itu udah tanda-tanda nih bahwa mental kita itu sudah lama-kelamaan tuh akan turun dan turun. Nah, itu harus ada intervensi gitu. Nah, tadi jangan sampai rasa tidak berdaya ini itu tidak diatasi, dan berdiskusi dengan tenaga profesional kayak psikologis atau psikiatris. Itu tujuannya kayak punya apa ya, mental health personal training gitu. Jadi ngerti, oh nih perutnya mulai buncit nih. Gerakan yang paling tepat apa? Oh dok, kok aku mulai rasa nggak berdaya ya? Kognitifku yang mesti dibenerin yang mana? Jadi nggak harus nunggu sakit, nggak harus depresi, nggak harus cemas, nggak harus bipolar, nggak harus schizofren, enggak. Bertanya untuk membetulkan pola berpikir tadi ya, kan ciri-cirinya kan rasa tidak berdaya ya kan, kemudian menjadi kelelahan dengan apa yang dirasakan, kemudian dia punya pikiran negatif terus-menerus, rasanya mau menghindari tanggung jawab. Nah, ketika ini udah mulai muncul, ini kan perlu didiskusikan lebih lanjut dengan tenaga profesional, how to deal with those ideas yang muncul dan mengganggu perilaku sehari-hari gitu. Oke. Nah, jadi jangan sampai lah ke arah sampai yang depresi. Sebelum itu mengganggu, kalau rasa-rasa di badan tuh sudah nggak enak, ya bangun tidur tuh nggak ada energi, malas ngapa-ngapain, itu udah bisa ya dok ya ke profesional. Bisa pakai banget tuh. Pakai banget. Sudah bisa. Nah, dok, bukan cuma orang dewasa. Nah, anak-anak kan bisa nih, kita ke playing victim dulu deh. Anak-anak nih di hadapan orang tua. Misalnya ya, ini sebenarnya orang tuanya yang bikin atau memang anak itu juga punya kecenderungan memang dia mau mencapai tujuan tertentu dengan playing victim. Misalnya kan dia misalnya jatuh gitu ya, kejedot meja lah misalnya. Terus orang tua kan sering kadang, aduh sayang kenapa ini mejanya nakal ya, mejanya yang digetok gitu. Dari situ apakah dia jadi tumbuh menjadi orang yang memang nggak mau disalahkan sehingga timbul playing victim, atau bahkan dia bisa jadi seseorang yang victim mentality gitu? Ya, jadi sebenarnya nggak semudah itu. Pastinya tidak mengajarkan anak terkait realitas, ya itu sangat bisa mempengaruhi pola berpikir anak gitu. Contohnya kayak tadi misalnya jatuh, oh yang salah mejanya gitu ya. Oh ada apa-apa yang salah gurunya, yang salah temennya. Dia menjadi tidak punya metode belajar introspeksi, itu yang jelas. Gitu. Itu sudah jelas karena harusnya kalau dia tahu bahwa dia kejedot meja karena dia tidak hati-hati dalam melangkah, maka dia akan belajar, oh next time kalau mau melangkah kakinya kanan dulu instead of kiri dulu, gitu kan. Tapi karena dibilang mejanya yang salah, maka there's nothing wrong with my steps, kan gitu. Jadi dia nggak introspeksi terhadap perilaku saya yang bermasalah itu yang mana, gitu. Nah, apakah dimanjakan secara terus-menerus oleh keluarganya ya, tidak dibiarkan belajar tentang resiko terhadap perilakunya,
itu bisa membuat anak ini menjadi victim mentality, sangat bisa. Karena menyalahkan orang lain, bunyinya adalah blaming, itu adalah salah satu mekanisme bertahan hidup atau coping mekanisme yang paling gampang, imatur gitu, tidak dewasa. Dan itu selalu digunakan oleh anak-anak kan. Makanya bedanya anak-anak dengan dewasa itu kan, ketika dewasa sudah bisa bilang, oke, project ini gagal, project ini nggak berjalan dengan baik, saya adalah bagian dari pembuatan project ini, so saya menjadi bagian kesalahan, saya bersalah gitu. Instead of, ya namanya project kan kita cuma anak buah, kalau ada kesalahan ya pasti ketua lah, kan blaming ketuanya yang salah gitu. Acaranya nggak oke, artisnya jelek gitu, padahal mungkin promosinya, padahal mungkin yang lain gitu ya, karena blaming itu hal yang mudah banget. Tapi berbeda dengan playing victim ya, Mbak Erni ya. Karena kalau playing victim itu tuh bagian dari personality yang narsisistik gitu. Jadi berbeda, justru bentuknya adalah bagaimana orang memandang dia, selalu aku dan aku. Pokoknya harus aku. Nggak peduli dengan cara apapun, orang harus lihat aku, termasuk berperan sebagai korban gitu. Contoh kayak pelaku KDRT, tadi udah ada sebut ya, pelaku KDRT, terus dia bilang gitu, ya aku kan meng-KDRT kamu karena kamu nggak nurut sama aku. Problemnya adalah apakah orang nggak nurut harus KDRT, kan gitu kan. Dia playing victim, mencari pembelaan mana-mana. Ya wajar kan gue KDRT karena kan gitu. Nah gitu. Beda kalau victim mentality kan tadi kan. Iya. Oke, udah jelas dong ya. Nah, ada nggak dok tips untuk orang tua nih supaya dia nggak langsung luluh sama anak untuk yang playing victim tadi tuh? Masalahnya tuh playing victim tuh dipelajarin dari orang tuanya ya. Semalam itu kan aku kemarin malam ya, aku belajar live tentang narcissistic parent kan, Mbak Erni. Salah satu efek dari narcissist parent itu adalah akan mencetak anak yang narsisis juga gitu. Jadi anak itu belajar, oh ternyata untuk bisa membuat orang menuruti permintaanku, aku harus berperan sebagai korban. Itu learning dia pasti punya role model gitu. Iya. Pasti punya role model. Dan kembali ya, tujuannya playing victim itu to be the center of attention gitu. Jadi untuk diperhatikan, untuk semua orang membela dia gitu. Kalau victim mentality itu justru biasanya dia inferior, dia nggak mau nonjol, justru kayak gitu. Dia menghindari tanggung jawab, nggak mau dikasih nggak mau dikasih hal-hal yang berat gitu. Tapi kalau playing victim, sini aku, gagal, nyalahin semua orang, ya lu ini, nah kayak gitu. Iya. Different. Jadi hati-hati ya jadi orang tua ya, role model ya. Aduh, serem. Komplain, loh kamu kok bisa gitu? Padahal yang lihat orang tuanya begitu. Oke. Nah dok, kita udah paham nih si victim mentality yang memang ternyata dia nggak berdaya dan dia menjadi korban karena ketidakberdayaannya dia. Beda dengan yang playing victim, dia merasa seolah-olah jadi korban untuk mencapai tujuan dia, mempengaruhi orang supaya orang ini ya. Nah gimana dok bisa keluar dari victim mentality dulu nih? Jadi yang pertama tuh memang harus refleksi diri ya. Kenapa sih aku tuh selalu menyalahkan sekitarku gitu? Kenapa sih aku selalu menyalahkan keadaan atau situasi yang membuat kondisiku tuh seperti ini? Apakah ada ketidakberdayaan tadi ya? Apakah aku ini lack of support? Apakah aku ini tidak punya sumber daya untuk bisa mandiri? Itu perlu dievaluasi, refleksi diri dulu. Kenapa ya aku jadi victim mentality gitu? Apa yang membuat aku nggak ngerasa bisa keluar dari sini gitu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah melatih pola berpikirnya ini berfokus pada solusi gitu. Solusi. Ya, karena kalau orang dengan victim mentality itu konsep berpikirnya adalah kenapa? Kenapa ini terjadi padaku?
Kenapa orang tega sama aku? Kenapa semesta tidak mendukungku? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa aku? Apa salahku? Gitu kan? Metode berpikirnya orang dengan victim mentality. Nah, nanti ketika terapi akan dilatih berpikir pada solusi. Oke, keadaannya kamu sekarang memang dalam kondisi ekonomimu buruk. Sulit. Ya. What can we do untuk itu? Apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu, instead of mengatakan bahwa ini semua kenapa terjadi padaku? We are not going anywhere. Ketika pertanyaannya adalah kenapa. Termasuk ketika kenapa dia tega melakukan itu? Kenapa dia tega? Kita tanyakan kepada diri kita lagi. Kenapa sampai kita memperbolehkan dia melakukan itu kepada kita berkali-kali, kan gitu? Jadi solusinya supaya kita nggak digituin lagi. Bukan kenapa dia ngituin kita terus, kan gitu. Jadi mengalihkan kepada berpikir fokus pada solusi. Gitu. Kemudian mencoba mengubah bahasa-bahasa yang kita gunakan dengan bahasa-bahasa yang tidak ekstrim. Contoh misalnya, aku gagal. Ya. Kita rubah menjadi aku belum berhasil. Gitu. Ya. Aku nggak bisa, ya, dengan aku perlu mencoba lagi, gitu. Aku perlu belajar lagi. Jadi metode memilih kalimat yang tepat itu mengaktifkan bagian otak yang berbeda juga. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang ekstrim, aku benci sama kamu, itu end of the discussion, kan? Gitu. Tapi kalau kita berbicara, oke, aku nggak setuju dengan apa yang kamu lakukan, itu berarti gimana supaya bisa setuju, kan gitu. Jadi bahasanya supaya nggak ekstrim. Jadi merubah metode berbicara pada diri sendiri atau konsep pemilihan kalimat gitu. Kemudian fokus kepada mencari source yang bisa membantu saya. Mulai berpikir, apakah saya bisa mencari bantuan pada orang lain? Apakah saya mungkin perlu mencari tenaga profesional untuk membantu memperbaiki pola pikiran saya? Atau apa yang bisa saya lakukan in terms of membantu supaya saya bisa keluar dari situasi ini? Bukan merenungi kenapa saya menjadi begini secara terus-menerus. Gitu. Itu beberapa contoh yang bisa dilakukan gitu, Mary. Menarik nih, the power of words. Jadi kata-kata itu ya, wah, iya. Kenapa kita selalu lebih sering bilangnya, aduh aku gagal, aku nggak bisa, aku kalah. Kenapa kita nggak mulai mencoba, aku belum berhasil dan akan coba lagi, gitu ya dok ya? Wah, ini perlu banget ya. Di akhir tahun kayaknya pas banget nih untuk refleksi diri kita nih masing-masing. Resolusi. Bikin resolusi. Tapi resolusi ya. Ya. Boleh dok disimpulkan dok, biar kita lebih paham lagi, apalagi yang baru-baru join. Silakan dok. Bicara tentang victim mentality, yang teman-teman perlu pahami adalah ini rasa ketidakberdayaan ya. Jadi si orang ini tuh merasa dia tidak berdaya, ya, tidak memahami how to help themselves, nggak ngerti cara membantu dirinya sendiri gimana. Makanya metodenya adalah menyalahkan sekitar dan menyalahkan lingkungannya atau menyalahkan orang lain karena dia nggak punya insight bahwa mungkin saya adalah kontributor dalam permasalahan ini. Berbeda banget dengan si playing victim. Nah, playing victim, pahami bahwa victim mentality tidak playing, dia betul-betul tidak berdaya. Tapi kalau playing victim, dia sama sekali tidak berdaya. Dia sangat berdaya, dia sepenuhnya melakukan tipu daya, tapi berperan sebagai victim. So it's totally different. Semoga conclusion-nya bisa merangkum diskusi kita di malam hari ini ya, Mbak Ernia. Dan semoga juga ya kita nih udah sampai di ujung tahun ya. Nah, yang playing victim ya bisa berubah juga ya. Karena kita juga nggak mau deket-deket soalnya loh nanti di tahun 2024. Kalau si victim mentality kan dia ngerasa butuh bantuan ya, kan? Kalau playing victim kan enggak. Iya.
Jadi memang kayaknya nasihatnya ke playing victim gitu, bukan ke yang victim mentality untuk masuk ke tahun 2024 ya. Semoga kita nggak ada drama-drama lagi berlaku seolah-olah korban, tapi ternyata kita sutradaranya. Tapi kalau yang victim mentality ya memang tidak berdaya, itu kita bisa kasih bantuan ya. Tadi seperti kita sarankan ke psikolog atau ke psikiatris ya, boleh ya, siapapun ya yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton, terima kasih dan semoga nggak tersinggung ya, karena ini pelajaran banget buat kita semua, pelajaran juga buat saya tentunya ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak Dokter Santi.